Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto, NIM 220301500101, kelas PJKRD. Saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni 1. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. 2. Kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Dan kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau auto-stripping. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Jenis-jenis kecerdasan majemuk. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan logika matematis. 3. Kecerdasan musik. 4. Kecerdasan spasial. 5. Kecerdasan intrapersonal. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan kinestetik jasmani. 8. Kecerdasan naturalistik. Prinsip-prinsip kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk bukan sekedar beragam jenis kecerdasan. Ada 6 prinsip kecerdasan majemuk yang mengubah cara pandang kita terhadap kecerdasan. Di antaranya yaitu, kecerdasan adalah kemampuan yang bervariasi, yaitu mengenali kecerdasan anak bukan bertujuan untuk membuat peringkat, seperti yang sudah sering kita jumpai dalam tes IQ atau seleksi masuk di kelas khusus. Kecerdasan adalah preferensi. Preferensi dapat diartikan kesesuaian dalam diri setiap anak mengandung berbagai kecerdasan. Setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan. Kecerdasan majemuk tidak bersifat tipikal. Artinya, seseorang tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan yang sesuai dengan dirinya. Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga mencapai kapasitas yang dibutuhkannya. Menurut Gardner, meskipun seseorang mengalami kekurangan pada sebuah atau beberapa jenis kecerdasan, setiap orang punya kapasitas untuk mengembangkan semua kecerdasannya jika diberikan dorongan dan bantuan yang tepat. Beragam kecerdasan bekerja sama dengan cara yang kompleks. Menurut Gardner, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri tanpa kecerdasan lain. Ada banyak cara untuk cerdas pada setiap jenis kecerdasan. Tidak ada standar baku bahwa seseorang harus memenuhi sejumlah atribut tertentu untuk menjadi cerdas pada area yang spesifik. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Ada 3 faktor penting yang berkaitan dengan apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak, yaitu 1. Faktor biologis. 2. Faktor bawaan. 3. Faktor minat dan pembawaan yang khas. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk. 1. Cara mengembangkan kecerdasan linguistik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Mengajak anak berbicara sejak bayi. Anak memiliki pendengaran yang cukup baik sehingga dianjurkan berkomunikasi dan menstimulasi anak dengar dengan mengajaknya berbicara. 2. Membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur atau dapat dilakukan kapan saja sesuai situasi dan kondisi. 3. Bermain mengenalkan huruf abjad, kartu bergambar beserta kosakatanya. 4. Merangkai cerita dengan memberikan potongan gambar dan membiarkan anak untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan tentang gambar tersebut.
5. Berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak. 6. Bermain peran. Bermain peran dapat membantu anak mencoba berbagai peran sosial yang diamatinya. 7. Mendengarkan dan memperkenalkan lagu anak-anak, mengajak anak bernyanyi lagu. Kegiatan ini sangat menggembirakan anak. Selain mempertajam pendengaran anak, memperdengarkan lagu juga menuntut anak untuk menyimak lirik dan menirukan sehingga dapat menambah kosakata dan pemahaman arti bagi anak. Cara mengembangkan kecerdasan natural. Cara mengembangkan kecerdasan natural anak dapat dilakukan dengan menerapkan rasa cinta lingkungan dengan tidak menyakiti hewan, merawat tanaman, berhemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan kegiatan lain yang dapat diterapkan di sekolah. Cara mengembangkan kecerdasan spiritual. 1. Merefleksikan diri terhadap makna hidup. 2. Mengikuti aktivitas bakti sosial. 3. Mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. 4. Melakukan kebaikan terhadap orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal tanpa pamrih. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.